Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, hari ini kita akan berbincang-bincang sejarah bersama narasumber kita yang merupakan peneliti sekaligus penulis dari kisah Ciputat dan Serpong Tempo Dulu. Dan hari ini di sini, Ari boleh perkenalan dulu. Oke, halo, saya Reza Rafat. Umur saya hanya Allah yang tahu. Terus ada pertanyaannya mau nanya apa? Maksudnya diskusi aja santai, nggak usah terlalu formal banget. Kenalkan Kak, saya Angga dari 96 dan ini teman-temannya. Saya Azita dari kelas 26. Saya dengar-dengar kakak itu alumni dari SMA Muhammadiyah 25 ya? Iya, alumni SMA Muhammadiyah 25, lulus tahun 2011. Ya kalau nggak salah angkatan ke-24 apa 25? Lupa sih. Ya, angkatannya ya. Kalau boleh tahu kakak itu masuk jurusan apa tuh kak? Jurusan kuliahnya? Oh, pas di SMA. Di SMA dulu masuk IPA. Tapi minta tuker sama anak IPS. Yang anak IPS ke IPA, saya ke IPS. Saya dari IPA ke IPS. Nah memang nggak pandai deh kimia gitu-gitu, nggak pandai biologi. Kak, pasti kan kalau di SMA itu kan banyak masa-masanya. Terus juga kalau saya dengar-dengar Kakak ini arkeologi dari kuliah. Iya, Kok atau masa keren gak sih Kak kalau misalnya kampus di kampus terkenal gitu lagi favorit banyak orang-orang? tidak. Nggak, kebanggaan ada ya. Maksudnya waktu itu kan lulus SMA, habis ujian nasional ya. Itu milih undangan deh, dulu undangan ya. Undangan itu milih cuma satu. UI, itu cuma arkeologi doang. Mungkin di sama guru BK sama apa ya, sama guru-guru cuma yang lain pada milih 3, kamu cuma milih 1 gitu. Yakin karena Allah, yakin aja sama Allah kalau rezekinya dapat ya enggak gitu kan. Selesai kan. Tapi alhamdulillah dapat gitu. Jadi dari satu angkatan yang undangan itu salah satunya saya doang yang UI. Yang dari segi wasit. Keren banget. Gitu ya. Terus kak, mau tahu dong apa sih arkeologi itu dan kenapa kakak bisa tertarik buat masuk ke jurusan arkeolog? Jadi dulu tertarik itu karena lebih ke arah condong awalnya sejarah ya. Ternyata realitanya sejarah sama arkeologi itu beda. Sejarah itu dia bergerak dari arsip, sedangkan arkeologi dari material culture, benda budaya. Kayak yang dibuat manusia itu udah bahasnya arkeologi. Sejarah itu rentan waktunya 10 tahun. Setelah 10 tahun itu sejarah tuh. Tapi kalau untuk arkeologi itu 50 tahun baru bisa dibilang cagar budaya. Untuk bisa jadi cagar budaya itu banyak syarat-syaratnya. Misalkan kayak handphone nih 50 tahun nih, yang udah benda antik nanti katanya, udah bisa diteliti. Maksudnya kalau kita nih benda yang fenomenal lah atau segala macam. Nah kalau ada yang nanya apakah buku itu nanti kalau 50 tahun bisa benda antik juga, kalau dia arsip, masuk arsip sejarah. Tapi secara materi artnya kita membahas bukan isi tulisannya, tapi bentuk covernya, pembuatannya seperti apa, pakai apa, itu arkeologi. Jadi arkeologi sama sejarah tuh saling memiliki sinergi lah, berhubungan lah. Jadi arkeologi itu bendanya, orangnya, sejarah itu adalah ceritanya. Kan kalau misalnya di kuliah gitu ya, kan Kakak kan kuliah arkeologi ya Kak. Kayak saya pengen tahu nih, misalnya tuh kayak ngapain aja sih? Oh, apanya nih? Oh, kegiatannya arkeologi. Kalau di arkeologi itu kita belajar yang namanya teori arkeologi awal lah, pengantar arkeologi segala macam. Terus diajarin metode ekskavasi gimana. Nanti setelah kita semester ya 5 atau 6 itu ada namanya ya KKL lah ya, atau KKN lah gitu loh. Itu ekskavasi di situs asli. Membuat tim kelompok 5 orang grup biasanya itu. Nanti terdiri itu ada yang koordinator lapangan, orang gambar, fotografi, terus temuan,
sama orang laporan. Jadi itu kalian berlima itu tim untuk menggali sesuatu situs. Misalkan kita ambil situs Banten Lama yang dekat ini, Banten Lama. Nah itu digali tuh temuannya apa aja. Nah, karena kan situs Surosowan itu kan dulu dikubur tuh sama Densus tuh. Perang diserang, dikubur, ditemuin sama orang Belanda, dikaji. Sampai sekarang pun masih dikaji sama peneliti. Banyak temuan-temuan baru. Dan banyak nenek moyang kita sebenarnya nggak taris kalau bisa dibilang teknologinya masih kurang lah, tapi malah maju, lebih maju justru sistem pengairan kita segala macam maju nenek moyang kita. Apakah itu yang menjadi motivasi kakak untuk meneliti kisah Wiji? Wah, kalau nanya banyak nih nanya nih kenapa nulis kisah Ciputat dan Serpong, banyak yang nanya. Saya udah bilang saya bukan sejarawan, saya arkeolog. Saya cuma nulis, tapi jangan dibilang sejarah. Makanya judulnya kisah Ciputat dan Serpong, bukan sejarah. Kita di sini karena buku ini keluar pertama kali aja banyak kontroversi loh, banyak banget. Ya udah, saya cuma tujuannya gini. Saya buat buku ini sama Mang Iging. Bang Iging itu kan dia sejarah Serpong tempo dulu, PSTD kan. Dia kan tuh ada tuh kalau mau tanya-tanya Serpong ke Mang Iging loh. Mang Iging tuh paham Serpong itu dari zaman dulu sampai sekarang, foto-fotonya banyak Mang Iging. Nah itu saya nulis berdua di fasilitasin dulu sama Abang Ilmi, ketua Tangsel Creativity itu. Terus juga di Dinas Kebudayaan Tangerang Selatan, Pendidikan Kebudayaan Tangerang Selatan juga akhirnya ya kita buat bareng-bareng ini buku. Dan ini buat saya itu cuman sebagai lemparan batu aja, karena memang gak ada sama sekali. Dia cuman mikir Tangsel sejarahnya apaan ya. Terus tuh kalau Jakarta, Banten, Bogor aja setelah kita, Depok aja ada, Bekasi ada, Tangerang ada. Tangsel apaan nih, orang baru berdiri ini enggak kota kan. Ya udah saya lempar aja, saya tulisan itu yang lempar saya. Sekarang akhirnya kan tujuan saya tercapai, karena sekarang mulai banyak sejarawan yang ngulik tentang Tangsel. Ya udah, tugas saya selesai di situ. Cuma sebenarnya gitu, karena pengen biar orang-orang yang di Tangsel mengulik sejarahnya biar tahu dulu riwayat Tangerang Selatan dari sebelum dan sesudah. Kan panjang itu kita jadi kota Tangerang Selatan ini kan. Ya walaupun tetap aja mau saya tinggal di mana, pride Tangsel saya. Tinggal di sini, ya kan, kecil sini, gede di sini. Coba nih kak, ceritain hal menarik apa yang pas kakak temuin saat kakak meneliti kisah Ciputat ini. Banyak ya. Sebenarnya banyak. Ini tuh kalau bisa dibilang karena waktu dan yang ditulis itu terbatas ya. Sebenarnya data yang ditemuin tuh banyak, tapi nggak semua dimasukin ke sini. Kayak nama-nama daerah. Nanti dia Pamulang deh. Kalau menurut kalian Pamulang artinya apa? Betul mau. Pamulang. Jadi ada dalam ilmu namanya nama asal muasal toponimi ya. Toponimi itu ilmu di mana suatu tempat tinggal atau desa itu dikatakan berdasarkan beberapa faktor. Pertama, nama tokoh, bencana alam, nama tumbuhan, nama hewan, atau nama peristiwa. Itu kayak Pamulang. Kalau kita nanya kemarin ngobrol sama orang-orang di Serpong itu, Pamulang apa sih Pamulang? Jadi Pamulang itu ya pemulangan, entah dulu kejadiannya apa, peristiwa apa, dia bisa balik itu ada pemulangan. Sedangkan Ciputat ya jelas bahasa Sunda Ciair, Putat dan Putat. Berarti dulu di Ciputat ya memang ada beberapa sungai di Ciputat yang dulu saya melakukan penelitian itu memang udah hilang beberapa. Jadi memang sudah mengendap. Ika, kan katanya tuh Ciputat tuh dulu kebun karet ya. Terus pas kakak baca-baca dari buah kan ternyata hanya 13%. Nah kisahnya tuh gimana tuh kak? Maksudnya? Yang katanya Ciputat itu adalah kebun karet. Nah ternyata tuh cuma ada 13%. Ini jadi memang nggak semuanya, memang daerah-daerah selatan itu kayak Serpong, Pamulang, terus Parung itu dijadiin
lahan karet sama pemerintahan kolonial Belanda waktu itu ya. Jadi memang tapi nggak karet juga, ada kopi. Termasuk Ciputat dulu ada perkebunan kopi pertama Limberica terus baru berubah di Arabica. Karena sesuai dengan kondisi tropisnya, makanya banyak. Jangan di gang apa sih, gang salah dekat apa Villa Dago tuh, yang salah ya, apa sih? Yang Villa Dago Pometin terus ada gang tuh, bener ya, gang salah tuh. Ya gang salah itu ada perkebunan kopi itu Arabica di situ, lumayan gede. Kan apa putat itu kan dari nama pohon ya Kak? Ya, Itu pas meneliti kan nemu itu pohon putat. dari kita pohon putat pernah ada beberapa, tapi yang beberapa orang masih agak simpang siur pohon itu tinggi, ya, lumayan tinggi kalau salah tinggi, hampir 10 meter 15 meteran lah itu pohonnya gede-gede. Ciputat ayin putat kayak ini deh, pondok petir. Wah abang ada pondok petir banyak petir, enggak, penyebutan secara kata itu pondok Peter, nama orang Peter, nama pemilik itu ini pondok petir, orang petir jadi petir pondok Peter. Itu nama toponomi itu dari nama-nama Amulang, Ciputat, Serpong itu baru kemudian segala macam itu banyak itu. Kalau mau tes Serpong mau ingin gue tahu semua itu. Kalau misalnya sekarang tuh masih ada nggak sih kayak pohon putat? Ada kalau dicari yang di Bundaran Maruga kata sih pohon putat, tapi nggak tahu juga tuh. Sempat sama anak komunitas langsung juga sempat emang mau ditanam pohon putat di situ. Yang dari wali kota tuh ada bundaran, nah itu kata mau tanam tuh pohon Ciputat itu kan. Ya kalau dibilang langka, ya langka sih memang. Kan kalau apa dapat informasi itu dari Jadi dari sini pertama dari kita observasi dulu ke lapangan, lihat kondisinya gimana, ya gini, baru menuju ke studi pustaka. Kita pilih-pilih nih bagian yang Ciputat, Pamulang, dipilih, lalu nanti kita analisis, interpretasi. Walaupun di sini banyak yang komen, itu kan arkeologi bukan sejarah. Pernah bilang gitu kan? Ya memang saya nggak berfokus sejarahnya, tapi di kebudayaan itu yang runut gitu loh. Ya apa itu disebut sejarah juga ya. Tapi memang saya bukan orang sejarah, jadi kalau dibilang kan bukan sejarawan ya memang bukan. Tapi kan orang bisa nulis, tapi kalau bisa dibilang ini sumbernya dari mana ya, sumber dari arsip tulisan orang dulu. Karena orang Belanda tuh punya paling kuat nulisnya. Di Eropa itu paling kuat, paling detail, tiap hari tuh ada laporan segala macam. Jumlah orang Pamulang ya ketahuan dulu. 1887 apa 1000 berapa itu ada 870 orang. Jelas tuh. Pekerjaan ada lengkap sebenarnya. Makanya kalau dibilang ini mah cuman kulitnya doang. Selebihnya sih nggak muncul ke publik. Jadi memang sengaja buat secara umum aja. Terus wawancara juga sama beberapa tetua-tetua di Ciputat segala macam, itu nanya-nanya dulu kayak gimana, dulu kayak tuh bikin saya Ciputat dari rumah itu butuh waktu berapa lama? bulan. Rintangannya apa aja, Kak? Rintangannya depan waktu beneran. Karena waktu itu kita buat sebulan doang. Ingat banget sebulan doang. Itu observasi itu 3 hari deh. Naik sepeda, Ciputat, terus wawancara segala macam, terus nulis dengan data yang ada. Karena walaupun data yang banyak, jadi nggak bisa durasi penelitian itu nggak bisa dalam waktu cuma 1 bulan yang panjang. Tapi karena kita buat lingkupnya aja untuk umum, ini biar gampang dibaca oleh umum, ya udah buat aja secara umum, jadi nggak usah terlalu. Jadi
tulisan ditujukan terhadap siapa pembacanya. Dia peneliti, kita buat secara akademis. Kita ini buat umum, kita buat secara umum biar mudah dimengerti aja. Dibuat narasi. Kalau kalian misalkan nulis nih, tujuan nulis buku buat siapa? Ya karena saya yang buat umum aja nih, biar bisa dibaca udah, biar gampang bahasanya. Kalau dibuat akademis lebih detail lagi, karena ada sub-subnya nanti ini dibahas lagi ini gua kan yang Kak, kan pas bikin buku ini nih Kak, dalam waktu sebulan itu ada mau berbagi cerita menarik di siapa tuh? apa nih ceritanya nih, banyak ceritanya nih. Apa ya? Jadi yang menarik itu kalau pas lagi dengar wawancara ya, sama Pak Wowo, sama Pak Zarkasi, sama Mak Isa juga, dan satu lagi saya lupa gue. Satu lagi tuh Mak Sewo, Pak David namanya, Pak Salman, Pak Yusman. Kok menarik yang kalau dari Mak Isa itu juga dicari, kita nyari narasumber yang ngalamin masa agresi militer tuh Belanda. Mak Isa tuh dulu masih kecil dia. Cerita dulu dia bilang, Mak Isa inget gak dulu? Masih kecil lagi mana? Oh masih inget, belum pikun dah dia bilang. Iya dulu di mana? Di daerah sekarang tuh Villa Gunung Lestari, itu disebutkan tuh Kalideker. Dulu pas ada Belanda datang itu ada warga tembak-tembakin tuh, nggak jelas tuh kata Maisa, pokoknya siapapun ada di pun tembakin sama Belanda, dia mati udah ngumpet di kalinya. Sekarang kalinya masih ada, tapi udah kering. Dulu masih ada aja main itu. Maisa ngumpet di gua itu sama warga-warga situ. Jadi memang lagi agresif itu ya, memang dia bilang mencekam banget. Dia bilang ini cuman dia inget itunya. Kalau dibilang dulu kehidupan Maya ya banyak ceritanya. Jadi yang dimasukin yang ini, jadi terus banyak, jadi kita nggak bisa masukin semuanya, jadi hanya bisa terus Pak Zarkasi itu sebagai orang yang pionir lah untuk Kabupaten Tangerang menjadi kota, dari kota Tangerang Selatan kan, dia tuh pionirnya. Panjang ceritanya dia dari awal sampai akhir, sampai gimana dia terbentuk sampai selesai itu. Jadi terus dimasukin dalam buku ini ya hanya ringkasnya aja. Sebenarnya banyak catatannya itu. Terus Pak Wowo itu masih ngalamin tentara Jepang itu jalan baris dari Ciputat sampai Lebak Bulus, nyanyi masih ngalamin dia di depan rumah. Memang Pak Wowo tuh bapaknya itu dulu asisten residen. Nah dulu itu sempat ditangkap Belanda karena dia punya tangkap Belanda. Setelah Jepang kan Belanda lagi kan. Nah dia pernah jadi asisten residen bapaknya Pak Wowo itu. Nah itu sempat ditangkap setelah agresi militer kedua. Itu ditangkap sama Belanda, tapi karena tahu dia pernah jadi asisten residen akhirnya dilepasin lagi. Biasanya udah ditangkap Belanda ya pulang lagi. Kak, ini buku apa? Menurut saya itu pernah neliti berapa banyak hal. Kalau apa nih, penelitian apa nih? Banyak. Kalau penelitian bisa mereka sih penelitian arkeologi ya, dan kebudayaannya. Itu kayak kalau tahu Gunung Padang, itu Gunung Padang. Kalau pernah ke sana gimana tuh? Yang dibilang piramid, bukan piramid. Tuh, itu kan salah satu bukti tertua nenek moyang leluhur kita, ya kan? Itu Gunung Padang. Yang sejauh ini yang paling tua, Gunung Padang. Tuh. Apa? Saya juga bingung kalau mau ceritain banyak banget. Jadi mungkin waktu sempit, mungkin bisa diskusi aja, tanya aja. Jadi kalau dibilang banyak banget. Buku berapa nih? Tahu nggak? Berapa? Iya. Kan mau bikin buku lagi gak? Ada udah banyak sih. Tapi ya bekerja sama selalu sama Jadi kalau dibilang nulis, saya nulis nggak pernah sendiri, pasti bareng kayak sini sama Mang Iging. Terus ilustrasinya ini sama kreatif Tangsel nih, ada Yus nih. Saya ini diambil dari foto lama, tapi dilukis lagi sama Yus. Dia pernah buat pameran di sana. Makanya saya nggak pakai arsip apa biar menarik, dia digambar lagi sama dia. Dilukis pakai tangan.
diilustrasikan jadi bentuknya gimana, yang dulu dilihat sama power mungkin tidak bentuk lagi, jadi ini dibuat menarik lah, nggak yang kaku banget kayak foto lama hitam putih. Nah, kan nggak ada ininya. Emang ada untuk nulis itu ada tujuannya, kayak nulis di sama Museum Bahari itu diminta buat nulis martelo di Indonesia itu di Onrus segala macam. Martelo itu kayak bangunan pertahanan militer. Terus penulisan sejarah lokal Jakarta Timur sama kawan-kawan saya gitu. Mungkin nanti mungkin kalau keluar bisa saya kasih gitu. Menarik Jakarta Timur juga nyetak Pak. Jadi untuk Jakarta Timur aja banyak sebenarnya. Jadi tuh sebenarnya itu nggak cover semua, kita tuh nulis nggak bisa dapat semuanya karena waktu. Kalau buat buku itu memang waktu memang yang dibutuhin. Terus apa yang mau dimasukin, terus ada yang banyak kontroversi itu tuh kadang ini juga ada yang mau saya masukin harus saya cut. Jadi Ciputat dan Serpong itu banyak yang harus di-cut. Memang Gelabana itu kan buat kepentingan masyarakat, tapi kan nggak bisa. Ini kan buat masyarakat juga, kalau masyarakat tersinggung ya kan, karena buat ini aja banyak yang nggak setuju, banyak omongan. Oh banyak, kalau bilang banyak omongan mana kan. Tapi kan jawaban tujuannya ya biar nih jadi pionir lah, permulaan lah, silakan nanti mungkin ada bermunculan sejarawan Tangerang Selatan yang lebih mendalam, lebih bisa lebih melampaui gitu. Pasti udah melampaui pasti. Kan namanya penelitian kan berlanjut. Kalau misalkan kita beda sudut pandang, ya udah. Ya kayak saya lihat dari kamu, saya lihat dari anda semua nih, anda dan saya kan beda, ya kan? Ini jadi kalau nulis ngerjain sesuatu dalam penelitian gak usah takut. Lihat dari sudut pandang mananya. Benar salah itu ya biasa, benar salah. Ini saya lihat dari sini, dia kayak gini nih. Lihat dari sana juga pasti beda. Nggak kayak gitu, dia kayak gini. Enggak kayak gini. Ya nggak apa, kecuali kita lihat sama-sama satu sudut pandang. Coba nih Kak, apa pesan dan makna yang ingin Kak Arki sampaikan melalui buku ini? Pesan dan makna. Pesan dari saya sih untuk buku Kisah Ciputat Serpong cuman sebagai permulaan untuk penulisan sejarah di Tangerang Selatan. Mungkin nanti entah anda adik-adik ini semua, mas semua, mbak-mbak yang mau nulis lagi, silakan. Nggak akan nanti saya nggak akan gitu, terus saya kayak gini, nggak akan dikritik. Tulis aja nggak apa-apa, karena untuk memperkaya ilmu sama pengetahuan nanti di masa depan lah. Entah kan ini kan bakal jadi ingatan. Dulu pernah ada nulis. Nanti terus ada versi keduanya, versi ketiganya, versi keempatnya itu. Jadi kalau yang suka nulis, ya mulailah nulis lah. Jangan takut, gitu aja sih. Ada satu, banyakin baca. Beneran deh. Banyakin baca itu bener-bener ngemuka. Kalian berpikir, beneran banyakin baca tuh. Baca apa aja. Jangan ntar kalau lihat IG cuma lihat poster doang kagak dibaca captionnya. Kan banyak yang ke-trigger kayak gitu. Padahal di situ udah ada tanggalnya apa. Dia nanya di komen. Oke. Terima kasih atas waktunya untuk Kak Arki, untuk sempat datang ke wawancara. Semoga segala informasi yang kami sampaikan bermanfaat kita semua. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.